Ada suatu kisah, seorang pengen masuk Kristen dari sebelumnya bukan Kristen. Dia bertemu dengan seorang jemaat atau seorang rohaniwan dari Bala Keselamatan, mengatakan untuk masuk gereja Bala Keselamatan, baptisannya harus dengan bendera. Oke lah. Dia masuk gereja Bala Keselamatan, dibaptis dengan bendera. Setelah perjalanan kehidupan Kristennya, dia melihat ada gereja Protestan dengan liturgi-liturginya yang menarik bagi dia. Dia masuk ke sana dan dibilangi mungkin, kalau masuk gereja sini, baptisannya tidak boleh pakai bendera, harus baptis ulang pakai persik. Akhirnya, demi untuk dia bisa masuk ke gereja tersebut, dia bersedia dibaptis persik dengan air. Bertahun-tahun kemudian, dia pengen ibadah dengan musik lengkap. Karena di gereja yang sekarang, tidak ada musik lengkap. Hanya biasanya dengan piano atau organ saja, atau keyboard. Dia masuk gereja Pentakosta, dan oleh rohaniwan gereja itu, dia dibilangi, kamu kalau masuk gereja Pentakosta, baptisanmu harus selam. Baiklah, dia harus selam. Dia baptis selam, hitung-hitung disemprot desinfektan lah waktu COVID, zamannya COVID. Nah, dia masuk sampai tenggelam dibaptis, seluruhnya tubuhnya masuk ke dalam air, kemudian keluar lagi. Sahlah dia menjadi seorang jemaat Pentakosta. Setelah dia menjalani kehidupan Pentakosta, dia melihat ada jemaat dari gereja lain yang musiknya duduk, bagaikan host musik, dengan penuh semangat memuji Tuhan. Dia pengen masuk ke sana. Begitu masuk ke sana, ada seorang pendeta yang mungkin punya pendapat lain yang mengatakan bahwa jika seseorang mau dibaptis, masuk gereja ini, baptisannya harus afdol jika dia sampai mengambang. Bapak Ibu, dia marah dengan seperti itu. Saya ini sudah dibaptis berkali-kali dengan bendera, dengan percik, dengan selam. Kenapa sampai sekarang? Sekarang untuk masuk gereja ini saya harus mengambang. Dan dia makin marah Bapak Ibu ketika dia pengen ziarah ke Yerusalem. Ada satu biru ziarah di Yerusalem yang mengatakan, mari kita baptis di Sungai Yordan untuk meneladani Yesus Kristus, sehingga baptisannya lebih afdol. Bapak Ibu, berkali-kali dia dibaptis, berkali-kali dia menjalani liturgi baptisan. Dia akhirnya marah. Seringkali kekristenan memang dipisahkan, dipecah oleh hal-hal remeh semacam ini. Baptisan yang seharusnya tanda bahwa orang tersebut sudah lahir baru, mempunyai banyak versi di tiap-tiap gereja. Baptisan yang merupakan tanda seorang lahir baru di dalam Kristus, mempunyai banyak versi di setiap aliran gereja. Dan kadang hanya untuk pindah dari satu gereja ke gereja lain, dia harus menjalani ritual pembaptisan yang berbeda. Jika tidak melakukan hal tersebut, dia dianggap belum afdol sebagai jemaat gereja tersebut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah memang ini yang dikehendaki oleh Tuhan? Ataukah memang ini hanya aturan gereja supaya dia eksklusif? Dia mempunyai pengajaran yang eksklusif berbeda dengan yang lainnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan masalah baptisan liturgi baptisannya yang penting, tetapi yang penting adalah bahwa dia sudah lahir baru. Dan bagaimanapun cara dia dibaptis, itu merupakan perlambang kelahiran baru di dalam Kristus. Yang lama sudah mati dan dia hidup baru bersama dengan Kristus, meninggalkan dosa-dosa lamanya untuk hidup benar, untuk berusaha hidup benar sejalan dengan aturan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan sampai kita sebagai umat Kristen terpecah-pecah hanya oleh karena perbedaan liturgi cara membaptis jemaat yang baru percaya. Jika ada gereja yang mengajarkan baptisan dengan bendera, ya monggo, terserah. Ada yang mengajarkan percik, tidak masalah. Ada yang mengajarkan selam, juga silahkan.
Asal masing-masing tidak merasa apa yang dilakukannya itu merupakan yang paling benar, yang paling sesuai dengan Alkitab, yang paling injili. Semua benar, Bapak Ibu. Yang terpenting dari mengikut Kristus itu adalah buahnya. Buah roh, buah perbuatan orang tersebut sudahkah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Bukan masalah bagaimana cara dia dibaptis, tetapi apakah setelah dia mengikut Yesus, apakah setelah dia mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Yesus, dia mempunyai kehidupan yang berbeda, kehidupannya berubah menjadi lebih baik, lebih mengasihi sesamanya, lebih memanusiakan sesama manusia, lebih mengasihi sesama ciptaan Tuhan, lebih untuk mengusahakan bagaimana dunia ini bisa dihuni secara berkelanjutan dan diwariskan kepada anak cucu kita dengan kondisi yang lebih baik. Jadi orang Kristen itu bukan hanya bagaimana cara dia dibaptis, bukan hanya bagaimana cara dia beribadah, bukan hanya bagaimana cara dia melakukan liturgi ibadah, tetapi menjadi orang Kristen yang terpenting adalah bagaimana dia lebih mengasihi sesamanya, bagaimana dia lebih mengasihi dunia yang diciptakan Tuhan ini, melestarikannya, mengasihi sesama makhluk hidup. Mandat budaya adalah mengusahakan bumi ini tidak berlebihan. Yang dipikirkan adalah bagaimana kelanjutan dari kehidupan di bumi ini, sehingga anak cucu kita nanti bisa menikmati bumi dengan lebih baik, tidak tercemari oleh ulah yang kita lakukan saat ini. Itu adalah kunci menjadi orang Kristen. Mengasihi sesama dengan lebih lagi, bukan merasa lebih suci dibanding sesamanya. Seringkali ketika orang masuk Kristen, dia percaya dia merasa lebih suci daripada orang-orang di sekitarnya. Bukan itu yang diharapkan Tuhan. Tetapi ketika kita menjadi Kristen, kita menjadi lebih manusiawi, lebih memanusiakan manusia, lebih mencintai semua makhluk di sekitar kita, lebih mencintai bumi kita, lebih mengasihi bumi kita, bumi yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk kita kelola, bukan hanya dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memikirkan kelanjutannya, tetapi kita mengusahakan supaya bumi kita ini dapat kita wariskan kepada generasi sesudah kita. Jangan buang sampah sembarangan, Bapak Ibu ya. Kalau jadi orang Kristen masih buang sampah di sembarangan, di sepanjang jalan, lempar sampah keluar mobil, di jalan-jalan yang dilalui, malu Bapak Ibu. Bikin malu orang Kristen, dan terlebih lagi bikin malu nama Tuhan Yesus yang kita sandang. Kalau jadi orang Kristen malah hidup eksklusif, tidak mau bergaul dengan sesama, jangan jadi orang Kristen. Orang Kristen itu harus bisa bergaul dengan sesamanya, menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia, bukan menjauhkan diri dari dunia, merasa diri lebih suci dibanding yang lainnya. Bapak Ibu, jadilah orang Kristen sejati, tanpa meninggalkan kesejatian dari manusia kita. Amin firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai kesudahan zaman.